Selamat pagi. Eh, untuk pertemuan kali ini kita masih melakukan sistem pembelajaran secara online. Nah, dan untuk pertemuan kali ini juga kita akan masuk pada materi baru, yaitu tentang hakikat dan ruang lingkup sejarah. Ada yang tahu sejarah itu apa? Nah, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang segala sesuatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia, dan tentunya peristiwa ini juga mempunyai pengaruh untuk masa yang akan datang. Lalu bahasa kata sejarah sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sejarotun yang artinya pohon, dan bahasa Inggris uh, yaitu historia yang artinya masa lampau umat manusia. Uh, di sini sejarah itu mempunyai 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu masa lampau. Nah, merupakan fakta yang kekal dan abadi, tidak pernah berubah-ubah, serta selalu dikenang dan dibuatkan suatu catatan. Aspek yang kedua yaitu masa kini. Nah, untuk dipahami setiap peristiwa sejarah dan tujuan agar suatu peristiwa sejarah tidak terulang untuk kedua kalinya dalam peristiwa yang sama. Lalu aspek yang ketiga yaitu masa yang akan datang. Nah, peristiwa sejarah dapat dijadikan pandangan atau pedoman hidup suatu bangsa agar lebih berguna dan lebih berhati-hati serta bijaksana dan bertindak dalam mengambil suatu keputusan. Baik, tadi kita sudah membahas tentang sejarah. Selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa sejarah. Ada yang tahu peristiwa sejarah itu apa? Nah, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang tidak berubah-ubah, artinya tetap ada dan tidak berubah-ubah pada masa mendatang. Dan masa ini tentunya terjadi dalam kehidupan manusia. Lanjut, peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang unik. Artinya, peristiwa sejarah itu hanya terjadi satu kali dan tidak berulang-ulang ataupun tidak berubah-ubah. Lalu ada peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang penting. Nah, mengapa dikatakan sebagai peristiwa yang penting? Ada yang tahu kenapa kok peristiwa sejarah itu bisa dikatakan sebagai peristiwa yang penting? Nah, mengapa sih peristiwa sejarah itu dikatakan sebagai peristiwa yang penting? Jawabannya adalah karena dijadikan momentum atau peringatan karena mempunyai arti dalam menentukan suatu nasib hidup orang banyak. Seperti itu. Lalu sejarah juga ada beberapa jenisnya. Nah, yang pertama, ada yang tahu nggak jenis-jenis sejarah tuh apa aja? Sejarah itu sebagai peristiwa, artinya fakta-fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang kedua, itu adalah sejarah sebagai sebuah kisah. Artinya apa? Sejarah itu sebagai hasil penelitian oleh para ahli sejarah. Lalu yang ketiga yaitu sejarah sebagai ilmu. Nah, di sini itu sejarah sebagai ilmu pengetahuan tentang masa lampau yang disusun secara sistematik dan disusun secara logis. Lalu yang keempat ada sejarah sebagai seni. Nah, sejarah sebagai petunjuk moral bagi pembaca sehingga penulisannya memerlukan seni tersendiri.
Sejarah sebagai syarat ilmu. Nah, di sini sejarah sebagai syarat ilmu itu ada 4. Nah, syarat yang pertama yaitu sejarah memiliki objek kajian, yakni kejadian. Lalu yang kedua, memiliki suatu metode yang mampu menghubungkan bukti-bukti sejarah. Lalu yang ketiga yaitu kisah-kisah sejarah tersusun secara sistematis berdasarkan peristiwa awal terjadinya. Lalu yang keempat, kebenaran fakta sejarah itu diperoleh dari penelitian sumber yang disusun secara rasional, tidak boleh ditambah atau tidak boleh dikurangi. Nah, lalu ada periodenisasi. Nah, kenapa sih sejarah itu harus ada periodenisasi? Nah, periodenisasi adalah suatu pembabakan sejarah dalam waktu yang digunakan untuk mengetahui peristiwa sejarah. Lalu ada kronologi. Nah, kronologi itu adalah penyusunan waktu sejarah berdasarkan urutan waktu. Lalu ada kronik, yaitu sejarah tentang waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah. Lalu yang terakhir ada yang namanya kronologi sejarah. Kronologi sejarah sendiri adalah penyusunan peristiwa menurut atau sesuai aturan kejadian yang berdasarkan pada urutan waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah. Tadi kita sudah membahas mengenai sejarah dan peristiwa sejarah itu seperti apa. Nah, ada yang tahu nggak sih sebenarnya kegunaan sejarah itu ada apa-apa saja? Di sini kegunaan sejarah itu ada 3. Yang pertama itu ada kegunaan edukatif. Nah, dalam kegunaan edukatif ini tentunya sejarah memberikan pembelajaran atau pelajaran yang berupa pengalaman yang pernah dilakukan pada masa sekarang atau masa sebelumnya. Lalu kegunaan sejarah berikutnya yaitu ada inspiratif, yang artinya apa? Kisah sejarah itu memberikan ilham atau inspirasi kepada para pembaca dan pendengarnya. Lalu yang ketiga yaitu kegunaan rekreatif. Nah, sejarah sebagai kisah dapat memberikan hiburan agar rasa kesenangan dan rasa estetitas itu ada. Baiklah, tidak terasa materi kita sudah selesai. Nah, tapi sebelum selesai, saya ingin kalian membuat suatu ringkasan tentang hakikat dan sumber sejarah. Nah, materi ini bisa kalian cari di jurnal atau di buku-buku sejarah atau pun di internet. Nah, kalian bisa mengambil sumber dari ketiga itu, tetapi jangan lupa cantumkan di sumber mana kalian mengambil. Contoh, jika kalian mengambil di internet, kalian wajib mencantumkan penulisnya siapa, tahun terbitannya siapa, alamat kalian mengaksesnya itu di mana. Nah, hal itu juga kalian lakukan pada buku dan pada jurnal. Nah, terima kasih untuk perhatian kalian dan partisipasi kalian karena sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri saja. Selamat pagi.